Andri akan membangun pusat studi arsip kepresidenan di Ibu Kota Baru Nusantara. Apa itu dan seperti apa prosesnya? Stand by. On the record. Halo pemirsa Antara, kembali lagi di podcast Antara on the record. Kali ini tamu podcast yang sudah hadir ke studio Antara adalah seseorang yang akan bicara dari A sampai Z mengenai arsip nasional. Siapa lagi kalau bukan pelaksana tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, Bapak Imam Gunarto. Bagaimana kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah, baik. Terima kasih Mbak diundang di Antara Podcast. Sama-sama Pak, terima kasih juga sudah mau mampir ke podcast Antara dan kita akan bicara mengenai arsip begitu ya Pak. Iya. Ini arsip adalah sesuatu yang memang sangat penting begitu, yang isinya mengandung catatan-catatan begitu ya Pak, sejarah dan lain sebagainya. Dan ini ada satu info terbaru mungkin dari Andri sendiri. Ini kan katanya Andri ikut serta juga ya dalam upaya perpindahan ibu kota ke Betul. Kalimantan Timur begitu. Betul. Lewat akan dibangunnya pusat studi arsip kepresidenan di IKN. Ceritanya gimana nih Pak? Iya, terima kasih Mbak. Jadi pusat studi arsip kepresidenan Republik Indonesia itu hanya bagian dari proses pemanfaatan dan pengelolaan arsip secara keseluruhan. Oke. Nah, berkaitan dengan peran kearsipan khususnya ANRI dalam proses pemindahan ibu kota, itu yang pertama ANRI mempersiapkan kementerian yang mau pindah dulu. Kementerian lembaga yang mau pindah itu di batch pertama itu 74 kementerian. Oke. Nah, 74 kementerian ini harus siap arsipnya. Supaya ketika pindah itu arsipnya tidak ada yang tercecer, Betul. tidak ada yang hilang, dan ketika pindah dia tidak boleh bawa arsipnya berkarung-karung atau pakai kontainer, itu nggak boleh. Jadi arsipnya tetap di Jakarta, Baik. tetapi informasinya bisa diakses dari IKN dari jarak jauh. Artinya ASN dan semua kementerian yang pindah itu tidak membawa arsipnya ke IKN. Tidak membawa fisik dari Tidak arsipnya membawa gitu fisik, ya Pak ya. tetapi informasinya nanti bisa di remote dari jarak jauh. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, ANRI tentunya harus memiliki kantor juga, ya, kantor betul. ANRI di sana untuk melakukan pengendalian pengarsipan, baik yang digital maupun yang secara manual, karena tidak mungkin kita 100% digital. Ada arsip-arsip tertentu yang harus diciptakan secara manual juga. Ya, misalnya kayak perjanjian, ya di atas materai kan nggak bisa itu. Ya sekarang masih itu diberlakukan. Nah, yang ketiga berkaitan dengan pengembangan aplikasi atau sistem. Ya, yang memang berlaku untuk semua kementerian, lembaga dan daerah. Ketika pindah, seluruh pimpinan kementerian, seluruh ASN berkomunikasi kedinasan tidak lagi menggunakan arsip kertas, tapi menggunakan digital sistem. Dan itu ANRI yang mengembangkan, ANRI yang mengendalikan dan sebagainya. Dan yang keempat diantaranya berkaitan dengan kantor arsip dan sebagainya, kita mendesain yang namanya pusat studi arsip kepresidenan. Ini pusat studi arsip kepresidenan ini merupakan satu tempat atau fasilitas pembelajaran kepada masyarakat tentang para pemimpin kita, khususnya para presiden-presiden Republik Indonesia sejak presiden pertama sampai presiden sekarang. Nah, untuk mengawali itu sebetulnya di Jakarta sudah kita bentuk yang namanya Pusat Studi Arsip Kepresidenan yang dipimpin oleh seorang kepala pusat. Dan kemudian kita juga sudah bangun fasilitas untuk diorama arsip kepresidenan untuk presiden yang pertama. Nah, untuk presiden-presiden selanjutnya itu kita rancang untuk bisa kita desain dan dibangun di IKN. Jadi nanti IKN kan sebagai satu simbol pembangunan istana dan ibu kota yang mandiri dibangun oleh bangsa sendiri, ya kan? Sedangkan istana dan seluruh peninggalan yang ada di Jakarta itu adalah peninggalan kolonial. Nah, oleh karena itu ketika itu presiden pertama itu masih struggle dengan perjuangan membebaskan dari kolonial, sehingga pusat studi untuk arsip
presiden pertama adanya di Jakarta, yaitu di gedung Arsip Nasional Jalan Gajah Mada. Nanti untuk presiden-presiden selanjutnya kita desain untuk ada di ibu kota negara. Begitu, Mbak. Ketika memutuskan begitu ya untuk membuat pusat studi arsip kepresidenan begitu. Ini sebetulnya yang akan ditampilkan atau berada di sana. Apa saja sih? Tadi kan Bapak menyebut bahwa ini isinya mengenai arsip dari para presiden begitu, baik yang lalu sampai yang sekarang begitu. Tapi isinya secara spesifik, ini nanti dokumen-dokumen apa saja begitu, dan apakah ini nanti akan bisa diakses juga oleh publik atau masyarakat seperti itu, Pak? Iya. Nah, ini juga sebetulnya tanggung jawab Arsip Nasional dan yang kita semua saya kira dengan zaman globalisasi seperti sekarang, mohon maaf ini para generasi muda nggak kenal lagi gitu, katakan saja Soekarno-Hatta. Itu banyak yang nggak kenal bahwa Soekarno dan Hatta itu kedua-duanya adalah proklamator. Ya, orang mungkin hanya mengenal Bung Karno saja, tapi Bung Hatta tidak terlalu dikenal. Bahkan ada yang berpendapat ya Soekarno-Hatta itu dianggap Hattanya itu orang tuanya Soekarno, jadi Soekarno bin Hatta. Jadi satu orang jadi yang satu sama orang, gitu ya. Soekarno-Hatta dikira satu orang. Itu karena memang barangkali pembelajaran terhadap sejarah masa lalu kita kurang mendapat perhatian, literasinya kurang. Dan arsip kepresidenan ini diantaranya untuk tetap menjaga memori bangsa kita tentang para pemimpin kita, para tokoh-tokoh bangsa kita yang sangat berperanan dalam membangun bangsa kita. Ya, terutama kita ambil contohnya dari para presiden kita dulu. Jadi arsip yang ditampilkan ya arsip-arsip tentang presiden itu sendiri secara individu sejak lahir sampai beliau meninggal, kalau bagi presiden yang meninggal, kemudian karya-karyanya ya ketika beliau memimpin bangsa ini, dan terutama dalam konteks akademik kita ingin merangkai satu kebijakan pemerintah yang dikeluarkan oleh presiden sejak presiden pertama sampai sekarang, sehingga di situ bisa dijadikan sebagai proses pembelajaran tentang studi kebijakan pemerintah yang terus berlanjut dari masa ke masa. Artinya dengan nanti dengan rencana dibangunnya pusat studi arsip kepresidenan ini khususnya di IKN begitu, ini prosesnya saat ini sejauh mana nih Pak? Tadi Bapak menyebut sudah ada grand design-nya, betul Pak? Ya. Seperti apa sih Pak? Ya, saat ini untuk pembangunan di IKN sedang diutamakan untuk lokasi inti di mana presiden dan para kabinet bekerja, itu yang diutamakan, sehingga yang dibangun sekarang ini adalah kantor presiden, para menteri koordinator dan menteri-menteri, kemudian kantor wakil presiden, ya kan, kemudian rumah-rumah pegawai dengan jumlahnya masih terbatas pula, sehingga fasilitas-fasilitas pendukung ya itu masih terus dikerjakan. Ya, jadi termasuk ANRI sedang mempersiapkan untuk fasilitas Arsip Nasional di IKN, juga sedang kita usulkan sejak tahun lalu kepada pemerintah, baik melalui Pak Menko Marves yang pada waktu itu beliau sebagai ketua tim percepatan pembangunan IKN, kemudian juga kepada Pak Menteri PU yang kebetulan juga sekarang menjadi PLT Ketua OIKN, dan beberapa kementerian terkait kita sudah sampaikan gitu. Oke. Tapi dalam persiapan ini artinya pengumpulan dari arsip-arsip tersebut memang sudah dilakukan dan sudah terkumpul semuanya, atau memang sedang proses juga nih Pak? Iya, pengumpulan atau penyelamatan arsip kepresidenan khususnya itu berjalan terus-menerus sudah sejak lama. Jadi pengumpulannya tidak hanya arsip yang dari Indonesia, dari kementerian, lembaga dan daerah, tapi juga arsip-arsip yang tercipta di luar negeri. Karena perjalanan presiden kita berhubungan dengan kenegaraan dengan negara-negara lain, itu menghasilkan arsip-arsip yang banyak juga yang tersebar di berbagai negara. Misalnya di mana nih Pak? Misalnya umpamanya kayak Presiden Soekarno ya. Betul. Kita bisa temukan informasi arsip presiden tentang Presiden Soekarno di
Eropa, di Amerika, di Australia, di negara-negara Asia seperti Cina, Rusia dan sebagainya. Dan kebetulan Andri memiliki kerjasama dengan Arsip Nasional seluruh dunia, sehingga kontak kita dengan mereka tinggal proses exchange of archive, exchange of copy archive dengan mereka. Nantinya ataupun saat ini begitu ya, arsip-arsip yang dipegang oleh Andri ini kan bisa diakses begitu ya Pak oleh publik. Betul. Tapi sejauh ini kalau Bapak melihat dari entah itu animo masyarakat atau literasi yang dimiliki masyarakat terhadap kearsipan di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Ya, sebetulnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang haus akan informasi. Ya, jadi ini modal besar yang harus kita manfaatkan. Ya, hanya sekarang informasi yang dicari, yang dikejar oleh masyarakat barangkali bukan informasi yang berkaitan dengan kearsipan atau mungkin pembelajaran sejarah dan sebagainya ya. Dan saya kira ini tantangan bagi kita semua untuk meningkatkan literasi agar masyarakat ya lebih aware terhadap sejarah kita, terhadap apa yang pernah kita lakukan agar kita bisa merangkai gitu. Dulu masa lalu begini nih, contohnya begini, inspirasinya begini. Jadi dengan arsip saya kira kita akan bisa memiliki sumber-sumber keteladanan asli dari bangsa Indonesia. Kalau kita nggak melihat arsip, kita lihat sumbernya dari K-pop saja, dari Hollywood gitu ya, yang dari luar Indonesia begitu ya. Nah, sumber inspirasinya tidak sesuai dengan nilai-nilai kita gitu ya. Jadi ini saya kira tantangan bagi kita semua agar terutama Andri ya, saya sebagai pimpinan di situ tertantang untuk bisa menyiapkan arsip sebagai sumber inspirasi kepada masyarakat. Dan untuk itu Andri sudah mengembangkan ada 3 jenis pusat studi, Mbak. Oke, apa saja itu Pak? Yang pertama pusat studi arsip kepresidenan. Itu pembelajaran tentang kepemimpinan kita. Oke, yang tadi kita bicarakan begitu ya. Yang kedua pusat studi arsip pencegahan dan penanganan dari bencana. Jadi kita punya pusat studi arsip bencana di Aceh. Semua arsip-arsip tentang bagaimana tsunami terjadi, bagaimana teratasi dan sebagainya, itu tersimpan dengan baik dan dipakai untuk fasilitas pembelajaran masyarakat agar lebih aware terhadap masalah bencana, khususnya tsunami. Itu kita punya fasilitas khusus di Aceh, dan itu kita kerjasama tidak hanya dengan dalam negeri, tapi juga dengan luar negeri seperti Jepang misalnya, yang ikut mengembangkan. Kemudian kita punya satu lagi pusat studi, namanya pusat studi arsip pencegahan korupsi. Itu ada di Warung Penting Kunci. ini Pak. Ya itu pusat studi itu bersumber dari arsip sejak zaman VOC. Sejak tahun 1602. Saya kira di sini nggak ada yang lahir nih. Belum Pak. Semuanya 1602, 300 tahun lebih yang lalu. Dan itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita bahwa VOC yang demikian jaya pada waktu itu sampai 200 tahun berkuasa, itu hancur karena korupsi. Betul. Kemudian juga arsip-arsip sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, bahkan Orde Reformasi, itu arsip tentang korupsi, berkasnya lengkap, ya tersimpan di Andri dan bisa dibaca oleh masyarakat sebagai bahan pembelajaran agar jangan berani-berani korupsi. Gitu. Jadi 3 pusat studi ini yang, kecuali kita punya memang pusat referensi di arsip untuk arsip keseluruhannya ada di kantor kami gitu. Di kantor Andri begitu ya Andri, Pak. gitu. Tapi yang membuat penasaran adalah begini, ketika proses pengumpulan arsip nih Pak, ini arsip pun tadi disebutkan sejak zaman dahulu begitu ya, sejak arsip-arsip VOC mungkin tadi bisa disebut sebagai contoh. Ini ketika pengumpulan proses yang dilakukan oleh pihak Andri sendiri untuk memverifikasi bahwa ini adalah satu skrip atau naskah yang original begitu, otentik, memang asli. Itu seperti apa sih Pak prosesnya? Iya. Jadi untuk arsip-arsip zaman Belanda itu warisan dari Belanda. Kemudian setelah Republik itu ada aturan main di undang-undang kita bahwa arsip yang masuk ke Andri itu harus diverifikasi. Yang verifikasi itu arsiparis, namanya Jabatan Fungsional Arsiparis.
yang seluruh Indonesia jumlahnya hampir 13.000 orang. Oke. Itu jumlah yang memang ideal nggak Pak Enggak. untuk arsip di Indonesia? Kita butuh 90 ribuan. Oh. Ya kalau ideal. Ya sampai ke kecamatan itu ada arsiparisnya. Oke. Jadi sekarang masih sangat kurang. Ya 13.000 orang arsiparis itu. Dan 13.000 orang arsiparis ini adalah orang yang paling berkuasa dalam menentukan sejarah yang terjadi seperti apa. Karena dia yang milih. Betul. Ini penting untuk disimpan sebagai sejarah. Yang ini enggak. Nah kalau arsiparis itu bekerjanya tidak sesuai dengan etik yang benar, maka sejarah akan diselewengkan oleh dia. Oleh karena itu pemerintah menetapkan kode etik cara bekerja arsiparis yang sesuai standar, sehingga sejarah kita karena arsip dari kumpulan yang jumlahnya sangat banyak, hanya terpilih sedikit saja yang menjadi arsip bersejarah. Artinya itu memang arsip yang sudah dikurasi begitu oleh para arsiparis ini ya Pak ya? Iya. Ya. Dan kalau ngurasinya salah, kan narasi sejarahnya jadi berubah, dan itu sangat berbahaya ya. Oleh karena itu ada kode etik yang menjaganya. Itu. Dan narasi-narasi ini semuanya memang bisa diakses oleh publik atau masyarakat atau tertentu saja? Harus. Arsip itu seharusnya bisa dibaca oleh publik. Ya, undang-undang memerintahkan semua arsip itu terbuka untuk masyarakat kecuali yang dinyatakan tertutup. Seperti apa contohnya? Misalnya kalau dibuka menimbulkan gangguan keamanan. Ya kan, misalnya itu mengganggu privasi data seseorang, ya kan, karena arsip juga menyimpan data-data tentang seorang. Kalau dibuka ya itu akan bahaya gitu. Walaupun sekarang kita dengar banyak sekali data-data perorangan yang terbuka ya. Betul. Tapi arsip nggak boleh itu terbuka, ya kan. Yang kedua mengganggu keamanan negara, mengganggu hubungan diplomasi dengan negara lain, mengganggu perbatasan negara ya. Banyak hal ya, ada beberapa, dan itu diberi kewenangan kepada arsiparis untuk boleh dilayankan atau enggak. Jadi arsiparis itu punya kewenangan ketika ada masyarakat datang, oh ini yang ini nggak boleh, karena alasannya undang-undang ini. Oh yang ini boleh. Jadi kewenangan arsiparis tadi sangat hebat. Pertama dia menentukan mana arsip yang dijadikan sejarah, dikurasi. Yang kedua mana yang bisa dibaca oleh masyarakat. Tapi kita kalau bicara juga mengenai data yang diperbolehkan oleh para arsiparis tadi untuk diakses oleh publik, oleh masyarakat begitu. Masyarakat bagaimana cara mengaksesnya nih Pak untuk bisa mengakses arsip-arsip tadi begitu ya? Karena kan ANRI juga punya suatu sistem secara digital sendiri begitu ya. Ini seperti apa nih Pak? Baik yang manual dan digital. Ada dua cara. Tadi kalau secara manual ya datanglah ke kantor-kantor arsip. Dia bisa melihat di situ baik secara manual maupun dia mungkin buka di jaringan tapi sifatnya masih lokal, area network. Ya. Nah, itu biasanya lebih cepat. Ya, karena dia tidak pakai jaringan internet. Jadi hanya lokal, itu cepat aksesnya. Ya. Atau dia membuka arsip yang memang dalam bentuk manual karena memang belum didigitalisasi. Di ANRI sekarang ini tersimpan lebih dari 30 km linear arsip. Jadi kalau dijejer itu Jakarta Bogor. Arsip-arsip yang dimiliki oleh ANRI. Iya, itu arsip kertas. Berupa arsip film. Arsip film itu kita nyimpan 60.000 reel. 60.000 itu kalau diputar 2 tahun siang malam non-stop. Ya kan? Kemudian arsip foto, kita punya jutaan arsip foto. Ya, kemudian arsip peta, gambar konstruksi dan sebagainya, yang sangat banyak sekali. Dan itu membutuhkan biaya yang cukup besar untuk mendigitalisasikan. ANRI setiap tahun melakukan program digitisasi arsip, memindahkan arsip yang analog ke digital. Ya itu baik itu secara kita sendiri, kita punya 24 mesin alih media ataupun dengan pihak ketiga. Ya, jadi pakai perusahaan yang mendigitalisasikan arsip membantu ANRI. Dan itu tidak dilakukan di ANRI, tapi semua kantor arsip, ya semua lembaga arsip se-Indonesia melakukan hal yang sama. Ya, tetapi tampaknya nih pertumbuhan arsip di awal sama proses digitalisasinya itu nggak seimbang. Lebih banyak yang dibuat, lebih banyak yang tercipta daripada yang itu. Ya, jadi penarikan arsip oleh yang dilakukan oleh ANRI itu pakai deret ukur, sedangkan digitalisasi kita pakai deret hitung. Gitu. Jadi nggak mengejar, sehingga jumlah yang didigitalkan nggak selesai.
Dalam proses digitalisasi, kemudian termasuk di dalamnya ada digitasi tadi begitu ya. Ini untuk memastikan bahwa arsip yang didigitalisasi ini memang otentik begitu, kemudian memastikan tidak akan rusak misalnya arsip fisiknya begitu. Itu seperti apa sih Pak? Iya. Jadi kita ada aturan main untuk mendigitasi satu arsip, memindahkan dari yang analog ke digital. Itu yang pertama, ada standar prosedurnya harus diikuti. Betul. Kemudian ada pertama QC-nya. Jadi ada aturan main, arsip yang digital itu harus memiliki standar DPI berapa. Minimal mamanya 300, nggak boleh kurang dari itu. Ya, yang ideal 600 DPI. Semakin tinggi DPI-nya maka semakin storage-nya makin butuh banyak. Yeah. Nah, kemudian ketika proses digitalisasi itu harus ada proses legalisasi. Autentikasi dari pejabat yang berwenang di situ. Jadi arsip itu tidak bisa hanya dipindahkan saja begitu saja, kemudian hasilnya memiliki jadi begitu ya. Originalitas dengan yang asli, nggak bisa. Harus ada proses legalisasi. Gitu. Okay. Untuk arsip-arsip yang itu mungkin digitalisasi adalah ada tahunnya nggak Pak? Rentang tahun misalnya yang 30% tadi sudah digitalisasi itu, misalnya arsip yang lama dari tahun berapa sampai berapa, atau secara kebutuhan prioritasnya seperti apa untuk digitalisasi sebetulnya? Ini pertanyaan pintar nih. Jadi Andri menerapkan dua strategi, bukan berarti kita nggak konsisten ya, tapi memang karena kebutuhan. Yang pertama, kita digitalisasi arsip yang sudah terancam mau punah. Oke. Iya kan? Jadi itu pendekatannya pendekat penyelamatan. Karena umpamanya arsip-arsip film ya, arsip film seluloid itu paling membutuhkan perhatian yang luar biasa. Karena secara fisik sudah rentan atau gimana tuh Pak? Ya karena pengurus suhu dan kelembapan. Okay. Manusia aja lama-lama kan rusak ya. Betul. Padahal dirawat ya. Nah ini arsip juga begitu. Ya sekalipun kita rawat di ruangan yang suhunya bagus, yang kelembapannya bagus, tetap aja musuh utama kita adalah iklim, suhu dan kelembapan. Oke. Dan itu yang paling banyak terserang dan paling rentan itu arsip film seluloid. Ya. Nah, untuk arsip yang paling rusak lah itu kita pertama kali digitalisasikan. Oke. Itu yang kedua baru lihat isinya. Ya sekalipun masih bagus tapi isinya sangat penting dan dibutuhkan banyak oleh masyarakat, ya kita digitalkan dulu. Jadi ada dua pendekatan, satu pendekatan untuk layanan publik, satu pendekatan untuk penyelamatan arsip. Kadang-kadang dalam satu tahun kita terpaksa yang rusak-rusak dulu nih, iya kan? Nah kemudian kadang-kadang tahun berikutnya kita pilih yang moderat, tetapi arsipnya dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi strategi selalu berupa dengan situasi dan kondisi. Oke. Dan kalau bicara mengenai arsip-arsip yang memang bisa diakses oleh masyarakat tadi begitu Pak, ini kan masyarakat juga misalnya mempunyai arsip sendiri yang ingin direstorasi atau diperbaiki dari kerusakan. Sementara yang bisa melakukan itu seperti Bapak sebutkan tadi adalah para arsiparis begitu ya. Ini bagaimana masyarakat bisa mengakses layanan yang satu ini nih? Nah, kalau ini nggak bisa digital ini, ya kan? Di masyarakat kalau arsipnya rusak, entah kena banjir, entah kena rusak karena rayap, karena apa, itu bisa datang ke Andri, ke kantor Andri di Jakarta Selatan untuk minta perbaikan. Nah kalau ada bencana banjir seperti sekarang ini sering hujan ini masyarakat kalau arsipnya kena banjir bisa dibawa ke Andri dan diperbaiki di Andri, gratis itu. Gratis ya Pak, itu salah satu yang menarik minat masyarakat juga. Tapi bicara mengenai tadi Bapak sudah mention nih bahwa ada arsip yang rusak atau hilang bahkan terkena banjir, dan ini misalnya arsip yang sudah dimiliki oleh Andri begitu. Langkah mitigasinya seperti apa nih Pak? Saya penasaran ya bahwa ketika ada bencana alam misalnya yang mengakibatkan rusaknya atau hilangnya bahkan arsip-arsip nasional kita, kemudian ada bencana kebakaran misalnya, itu seperti apa Pak Andri melakukan penanggulangan dalam hal ini? Jadi yang terutama dalam kearsipan itu yang penting adalah pencegahan, pencegahan dan perlindungan supaya tidak terkena bencana. Oke. Ya untuk ini Andri kecuali standar gedungnya, standar penyimpanan, standar suhu, standar kelembaban, Andri menempatkan pos pemadam kebakaran di kantor Andri. Ya. Jadi kalau ada kejadian ya, itu ya dalam waktu yang sangat singkat bisa langsung direspon. Kecuali Andri juga memberikan
bantuan kepada pemerintah DKI misalnya dalam memberikan layanan kepada masyarakat di sekitarnya untuk pemadam kebakaran. Jadi Andri sudah kerjasama dengan pemadam kebakaran, ada petugas yang ditempatkan di Andri dengan pos, ada mobil pemadam kebakaran di situ dan sebagainya ya. Itu jadi pertama yang penting adalah pencegahan dan pelindungan. Nah kalau sudah rusak ya diperbaiki, direstorasi. Kalau hilang, itu masalahnya. Kalau arsip bersejarah itu nggak bisa diganti. Betul. Jadi arsip itu memang unreplaceable, tidak bisa tergantikan. Kalau buku, mohon maaf, mungkin bisa beli di toko buku kalau hilang. Masih ya bisa kan? Dicetak ulang. Ya, gitu bisa ya? dicetak ulang. Tapi kalau arsip nggak bisa dicetak ulang. Ya, tapi artinya digitalisasi memang punya peranan besar juga nih Pak dalam hal ini backup, ya. Di antaranya untuk backup. Ya, kecuali untuk percepatan layanan, digitalisasi juga digunakan untuk backup, kepentingan backup. Betul. Dan tentu saja kita sama-sama mendukung adanya Andri dan upaya-upaya dalam melakukan perlindungan bagi arsip nasional kita. Terima kasih banyak Bapak Imam Gunarto selaku PLT Kepala Arsip Nasional Andri di Indonesia begitu. Terima kasih sudah mampir ke Antara. Terima kasih. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Antara karena Antara adalah salah satu kantor berita yang sudah lama bekerja sama dengan Andri dan kalau saya punya aktivitas itu selalu pemberitaan dari Antara itu yang pertama dan beritanya selalu objektif. Harus cepat dan akurat tentu saja. Terima kasih Bapak untuk apresiasinya bagi Antara. Oke, baik pemirsa Antara, itulah tadi ngobrol-ngobrolnya kita tentang Arsip Nasional dengan Bapak Imam Gunarto selaku Kepala PLT Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Dan kita jangan lupa untuk menyaksikan podcast Antara di YouTube Antara TV Indonesia, kemudian di kanal antaranews.com, Spotify, dan juga Noise di podcast Antara. Kita akan ketemu lagi dalam podcast Antara on the record berikutnya. Sampai jumpa.